Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saibullah Syafi'i 200425157, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung manajemen. Tipologi sistem informasi. Berdasarkan tingkatan manajemen, sistem informasi dibedakan menjadi yang pertama manajer strategis, yaitu satu keputusan jangka panjang, kedua informasi ringkas, ketiga informasi internal dan eksternal. Yang kedua manajer taktik. Yang pertama keputusan jangka menengah, yang kedua informasi agak rinci, yang ketiga membutuhkan informasi internal. Dan yang ketiga adalah manajer operasional. Dengan yang pertama adalah keputusan harian, yang kedua adalah informasi terinci secara dan spesifik, yang ketiga informasi internal. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Manajemen sama dengan proses pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya. Semua aktivitas manajer berada di seputar pengambilan keputusan. Organisasi diisi dengan para pengambil keputusan di berbagai level. Sebelumnya, pengambilan keputusan dianggap dapat dicapai selama satu periode panjang melalui pengalaman. Tetapi perubahan bisnis dan lingkungan membuat pengambilan keputusan menjadi semakin rumit. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Ada faktor tren hasil, teknologi, informasi komputer, kompleksitas struktural, kompetisi pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, intervensi pemerintah, perubahan, fluktuasi meningkat, makin banyak alternatif untuk dipilih, makin besar biaya untuk memperbaiki kesalahan, makin tidak jelas untuk masa depan, perlu keputusan cepat. Pendukung keputusan terkomputerisasi dan dukungan teknologi. Alasan mengapa SPK terkomputerisasi diperlukannya kecepatan komputasi, peningkatan perbaikan komunikasi, peningkatan produktivitas, dukungan teknis, akses data warehouse, dukungan kualitas atau pemilihan alternatif analisis risiko, berdaya saing, mengatasi keterbatasan manusia dalam proses dan penyimpanan. Kerangka kerja pendukung keputusan. Proses sistematis pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan masalah. Kedua, mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori standar. Ketiga, mengonstruksi suatu model matematika yang menjelaskan masalah nyata. Yang keempat, menemukan solusi-solusi yang mungkin untuk masalah yang telah dimodelkan dan mengevaluasi solusi tersebut. Yang kelima, memilih dan merekomendasikan suatu solusi untuk masalah. Sistem pendukung keputusan atau decision support system. Definisi sistem pendukung keputusan ialah sistem interaktif yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya resmi, yang sifatnya semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Alterscan, ciri-ciri SPK yang membedakannya dengan sistem informasi lain. Yang pertama, SPK ditujukan untuk membantu memecahkan masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data. Yang ketiga, SPK memiliki fasilitas interaktif yang mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer. Yang keempat, SPK bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Karakteristik SPK atau kapabilitas interaktif. Yang pertama, fleksibilitas di berbagai bidang fungsional. Yang kedua, kemampuan menginteraksikan model. Yang ketiga, fleksibilitas output dengan menyediakan berbagai macam output, termasuk grafik. Tujuan SPK, 1. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi-terstruktur. 2. Mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang sistem pendukung manajemen, yang mana terdapat pada sistem pendukung pengambilan keputusan.
Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.